Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fain dari CHAO menyapa, salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa Bapak Wisnu dengan profesi penjaga sekolah SD negeri. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar, pada dasarnya manusia memiliki 3 jenis atau macam pikiran. 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik atau pikiran otak atau pikiran masuk akal atau pikiran masuk logika. Pikiran sadar, nah kita sadar ini Pak, ya. Pikiran fisik, kita punya tubuh fisik. Pikiran otak, kita mempunyai otak sebagai tempat atau memori menyimpan data. Pikiran masuk akal karena sudah ada fotokopi akal di dalam memori otak. Pikiran masuk logika karena sudah ada fotokopi logika di dalam memori otak. Apabila seseorang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik, itu seperti robot hidup mesin fotokopi, yaitu menggunakan 5 atau panca indera sebagai alat fotokopinya. 1. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium atau membau. Yang keempat adalah mulut dan lidah untuk berbicara dan mengecap atau merasakan. Yang kelima adalah kulit untuk merasa atau meraba. Ya. Nah, kelima indera inilah yang akan melakukan fotokopi data atau informasi, lalu diidentifikasi. Diidentifikasi itu artinya diberi nama atau diberi label atau beri tanda atau simbol. Setelah itu dicetak biru ke dalam memori otak dan memori jiwa. Nah, yang disebut 1. Keyakinan atau kepercayaan. 2. Masuk akal atau masuk logika. Yang 3. Iman atau beriman dalam hal beragama. Yang keempat adalah pola pikir. Yang kelima adalah paradigma. Yang keenam adalah mindset. Yang ketujuh adalah karakter. Nah, tergantung orang yang menggunakan istilah mana. Boleh dipilih dari 1 sampai 7, mungkin aja ada yang lain juga yang tidak saya sebutkan. Ya. Nah, inilah cetak biru yang akan menentukan nasib atau masa depan seseorang. Ya. Nah, proses fotokopi itu bahasa kerennya atau bahasa bakunya atau umumnya itu disebut belajar gitu. Nah, jadi apabila seseorang yang menggunakan pikiran sadar bisa disimpulkan bahwa orang itu adalah seperti robot hidup mesin fotokopi. Nah, Pak Wisnu setuju nggak kalau Pak Wisnu disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju nggak?
Setuju. Setuju ya? Nah, berarti Pak Wisnu memahami ya, kalau memang setuju kita langsung ke pikiran kedua, yaitu pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Nah, pikiran intuisi atau jiwa adalah menggunakan perasaan atau menggunakan hati. Nah, bedanya apa pikiran intuisi atau pikiran jiwa dengan pikiran sadar? Bedanya adalah tidak perlu fotokopi. Ya, langsung hanya ikutin perasaan, otomatis akan keluar, akan menjawab gitu loh. Nah, maaf Pak Wisnu punya hati nggak? Punya. Pernah lihat hatinya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, ternyata Bapak merasa punya hati. Bagaimana membuktikan bahwa Pak Wisnu punya hati? Coba bisa nggak jelaskan? Tolong jelaskan. Kalau kita punya hati, yang pertama dalam artian Apa? kita punya hati, punya perasaan. Ya. Misalkan hari ini kita naik mobil, tiba-tiba kita nggak punya ongkos, wah perasaan hati kayak bawa duit, tapi nggak bawa duit. Oke, ya itu namanya udah bisa pakai hati gitu ya. Hati, betul. Nah, perasaannya bawa uang. Bawaan kita, tadi kita mau jalan, perasaan tadi bawa uang, tapi Iya. kok tiba-tiba seperti tidak bawa uang, lupa. Oke, nah itu contoh ya. Contoh. Nah, pakai hati. Nah, contohnya yang pakai hati nih. Pak Wisnu waktu belum nikah melihat calon istri itu bagaimana perasaannya? Perasaannya ya pasti pakai hati, Pak. Hah? Pakai hati. Oh, pakai hati gitu ya. Nah, Pakai hati. betul. Enggak, perasaannya bagaimana? Coba dong jelasin. Perasaannya berbunga-bunga atau bagaimana gitu Setiap loh. orang pasti yang namanya orang mau jatuh cinta, mau lihat namanya pasangan kita, pasti akan berbunga-bunga tuh. Pasti kan punya hati. Ya. Jadi Dari hati hatinya itu bisa berbunga tuh ya. betul. Hah? Dari hati itu timbul tuh, dari pandangan mata. Bunganya warnanya apa? Bunganya warnanya pasti yang warna merah, Pak. Oh, merah. Oke, bukan hijau, bukan biru. Bukan, karena hati itu terdapat empedu yang mungkin kalau aliran darah sama kayak warna merah. Oh, gitu ya. Oke, jadi dari tahu hatinya ya. Betul. Nah, itulah intuisi, pikiran intuisi atau pikiran jiwa itu adalah menggunakan perasaan atau menggunakan hati. Nah, kalau orang itu udah bisa menggunakan hati, itu biasanya kreatif atau disebut jenius. Betul. Gitu. Nah, ada fisikawan Albert Einstein. Pernah dengar nggak Pak Wisnu? Belum. Oke. Karena Pak Wisnu itu, maaf, pendidikannya sampai apa? Tamat apa? SMA. Oke, SD memang waktu itu mungkin belum diajarin Belum ya. ada, betul, belum Nah, masuk. yang diajarin kalau nggak salah udah mulai SMP ya. Betul, Nah, SMP. Oke. Nah, menurut fisikawan Albert Einstein ada 3 kutipannya. Satu, pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Masa ikan disuruh manjat pohon, ya? Betul. Ya, jadi merasa bodoh. Yang ketiga adalah kutipan, jenius adalah 1% bakat atau talenta dan 99% kerja keras atau kerja cerdas gitu. Nah, ini pikiran intuisi atau jiwa. Ketiga adalah pikiran roh. Alat komunikasinya sama seperti pikiran intuisi atau jiwa, yaitu perasaan. Pikiran roh sering juga disebut hati nurani atau HN. Ya, apabila seseorang yang sudah mampu menggunakan pikiran roh pasti disebut super jenius, bukan jenius lagi, super jenius. Berikutnya adalah bahagia. Pak Wisnu sudah bahagia belum? Alhamdulillah bahagia. Oke, bahagia karena apa? Alasannya apa Pak Wisnu? Bahagia diberi nikmat sehat panjang umur hari ini. Wah, sehat, panjang umur, nikmat, kan itu? Nikmat, betul. Oke. Kapan Pak Wisnu tidak bahagia? Kapan merasa tidak bahagia?
Kapan merasa tidak bahagia ya? Pernah nggak? Pasti ada, semua orang pasti Oke, akan tidak. pasti ya. Semua orang. Betul. Contohnya apa Pak Wisnu merasa tidak bahagia? Misalkan kita melakukan sesuatu pekerjaan tapi tiba-tiba gagal. Dalam artian kita belajar motor, tiba-tiba jatuh mulu. Heeh. Pasti kurang bahagia karena perasaan harusnya kita bisa, tapi karena memang kita tidak belajar bisa, jadi kurang bahagia, kurang yakin. Oke, ya inilah salah satu contoh bahagia ya. Nah sebenarnya ada bahagia yang sederhana yang pada umumnya belum disadari ya. Nah saya akan kasih tip bahagia yang sederhana hanya dengan cara bersyukur. Betul. Oke, tolong Pak Wisnu matanya dipejamkan coba, merem ya. Apa yang bisa Pak Wisnu lihat? Tidak ada. Oke, tidak ada, gelap gulita ya. Betul. Oke, sekarang silakan dibuka lagi matanya. Nah, Ya, itu salah satu bentuk bahagia. ah, Simple, betul. ya, Betul. bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium bau dan harum, Merasakan. bisa berbicara, bisa merasakan manis, pahit, asam, asin, cepet kan itu. Betul. Nah itu harusnya bahagia. Bahagia. Nah, jadi bahagia perlu duit nggak? Enggak Nggak perlu duit. Yang perlu duit apa? Yang perlu duit. Yang perlu duit perut, ya dah? Betul. Thank you Ya, perut. nggak apa-apa. Nah ini contoh-contoh bahagia ya. Oke, lanjutnya sukses, Pak Wisnu. Pak Wisnu sekarang udah sukses belum? Untuk saat ini Hah? belum sukses. Wah, belum sukses karena apa? Karena sesuatu yang dicita-citakan dari kecil belum tercapai. Oke, Pak Wisnu punya cita-cita dari kecil itu apa? Cita-cita saya dulu pengen jadi tentara. Jadi tentara. Betul. Oh, akhirnya sekarang sampai jadi penjaga sekolah SD negeri. Betul. Akhirnya tidak jadi tentara. Betul. Ya. Betul. Kalau jadi tentaraan mau? Serdadu. Hah? Serdadu. Nggak apa-apa. Siap. Oke, itu artinya belum sukses jadi tentara. Betul. Oke. Siap. Yang Pak Wisnu yang sukses, yang udah dicapai, yang udah sukses apa contohnya? Saat ini yang disukses bisa membahagiakan seorang istri. Nah, itu kan sukses. Tadi bilang belum sukses. Ya, udah bisa membahagiakan seorang istri. Nggak tahu istrinya nanti nonton, nggak tahu senyum-senyum macam-macam nggak ya, gitu. Iya, Ya. betul. Oke. Jadi Pak Wisnu itu sudah sukses. Setiap orang, setiap saat selalu sukses sesuai dengan cetak birunya. Jadi dengan cetak biru dijamin pasti sukses selalu. Oke? Oke. Nah, topik 1, topik 2, topik 3 udah selesai. Kita masuk topik keempat, yaitu cerita pengalaman narasumber. Siap. Ya, Pak Wisnu silakan ceritakan lahir di mana, kapan lahirnya, nama kedua orang tua, punya saudara kandung berapa, kakak adik, namanya siapa, pendidikan Pak Wisnu dari berapa sampai tamat berapa, ketemu mantan pacar, istri, punya anak, nikah, kapan dan punya anak, dan lain-lain pendidikannya. Sampai menjalankan profesi penjaga sekolah SD negeri. Nah sebelumnya apakah pernah kerja yang lain-lain? Pak Wisnu turunan suku apa? Kurang lebih? Atau lebih kurang? Ya silakan Pak Wisnu. Ya. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya lahir di Jakarta. Kebetulan saya punya saudara, 3 bersaudara. Kakak saya dan adik saya. 2 orang tua saya bernama Bapak Sutari dan Ibu Nani. Saya pendidikan terakhir SMA. Lalu setelah SMA saya bekerja di salah satu perusahaan optik. Hampir 2 tahun, 2000 sampai 2002 di optik. 2004 saya bekerja di restoran. Di restoran saya sebagai delivery kebetulan waktu itu.
Ya. Delivery hampir mau 2 tahun. Lalu 2025-2026-nya baru saya masuk di penjaga sekolah. Pas sebelum masuk penjaga sekolah, saya bertemu dengan istri saya. Kebetulan waktu itu masih di delivery di restoran. Tahun 98, 99 itu baru saya menikahi Iya. istri saya. 98, 99 saya menikah. Sampai sekarang ini saya berprofesi 2026 ini kebetulan saya masuk di penjaga sekolah. Iya. Penjaga sekolah itu meliputi misalkan contoh kita pagi kita melayani anak sekolah. Yang pertama, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Iya. Sehat-sehat semua? Nah, Iya. itu tugas saya ketika saya bertugas. Iya. Dari pagi sampai siang bertugas menjadi penjaga sekolah, juga bersih-bersih Ya. di lingkungan sekolah. Kalau memang waktunya istirahat, kita menjaga peserta didik yang ada di lingkungan sekolah agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Contoh misalkan anak-anak lagi pada istirahat, lagi pada jajan, itu sampah siapa? Ya. Lalu saya bilang, tolong diambil sampahnya. Itu kan kamu ambil salah satu contoh, kamu akan nolongin Bapak buat satu kebaikan. Gitu. Satu kebaikan sampah kamu ambil, kamu akan menolong Bapak. Siap. Setelah selesai istirahat, baru saya tuh beres-beres. Beres-beres seperti misalkan menyapu halaman. Semua dari sapu halaman sampai ke lantai 4. Setelah selesai menyapu halaman, kadang ada sesuatu hal yang bantu-bantu kayak seperti operator. Misalkan kayak ada yang mutasi sekolah, ada yang mau pindah, Pak, saya mau pindah sekolah nih, bisa tolong dibantu nggak? Saya bilang pindahnya mau keluar DKI atau ke dalam DKI? Kalau ke DKI mungkin saya bantu. Oh iya siap, kadang juga suka bantu teman-teman guru juga. Ya. Contoh kayak misal Pak, ini ada fotokopian yang mesti difotokopi. Atau soal besok buat ujian, kita fotokopi. Saya juga membantu lingkungan yang lainnya di lingkungan sekolah. Seperti misalkan ada antaran surat ke dinas, saya antarkan laporan ke dinas. Ya. Mungkin itu aja cerita hari ini. Untuk pendidikan saya terakhir dari SD, SMP, SMA. Saya punya 3 bersaudara. Kakak saya yang pertama, adik saya. Oke. 3 bersaudara. Oke, ada itu lagi Pak? Ya, oke Pak Wisnu, kakak nomor 1 itu laki perempuan? Laki-laki Oke, kebetulan. laki-laki. Udah berkeluarga? Kebetulan sudah berkeluarga. Punya anak berapa? Punya anak 2. Oke. Terus adik udah berkeluarga? Adik sudah berkeluarga. Oke. Punya anak? Punya anak 2 juga. Oke. Nah, Pak Wisnu punya anak berapa? Belum, kebetulan kami masih disuruh pacaran. Oh, begitu. Betul. Masih mesra-mesraan bulan madu ya? Masih bulan Oke. madu. Jadi udah berapa tahun nikah? Kami menikah hampir 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. 10 tahun menikah, belum dikasih momongan atau dikasih anak. Betul. Apakah memang Pak Wisnu sama pasangan nggak niat punya anak? Kalau niat pasti ada. Oke, berarti ada dong. Ada Nah, pasti. sekarang ada ilmu fotokopi dan cetak biru yang sekarang Pak Wisnu sebagai narasumber itu Bapak nonton video 1 sampai terakhir, coba ambil ilmunya dan dipraktekkan ya. Caranya gampang, akan saya jelaskan nanti sebelum video ini habis ya. Nah, kita bicara. Nah, tolong Pak Wisnu ceritakan tentang sekolah dari SD, SMP, SMA. Apa prestasi Bapak selama sekolah, suka dukanya ya. Nah, silakan Pak Wisnu. SD saya lulus tahun 94.
94 itu masa-masa kecil yang mungkin bahagia. Dalam artian namanya anak kecil masih dunianya dunia bermain. SD itu. SD tahun 94 saya lulus. Kebetulan cita-cita waktu kecil tuh saya pengen jadi seorang tentara. Oke. Cita-citanya. Lalu lulus SD 94, masuk di SMP. SMP itu 97. Ya. 97 saya masuk SMP. Kebetulan ketemu sama anak-anak yang udah mulai agak lebih dewasa, lebih besar. Di situ juga saya bertemu dengan teman-teman yang mungkin bisa sama-sama satu hobi. Kebetulan hobi waktu itu saya suka main gitar. Oh, senang musik ya? Senang musik, kebetul. Itu belajar sendiri atau ada guru? Otodidak. Hah? Otodidak, Oke, belajar bagus, sendiri. bagus. Itu harusnya yang membuat Pak Wisnu mestinya jadi musikus loh, ya? Betul. Ternyata nggak juga. Enggak juga. Cita-citanya tentara ya? Iya, betul. Ya, terus? Di tahun 97 itu SMP. SMP itu 3 tahun saya lulus, tiba-tiba langsung ke SMA, lulus di tahun 2000. 97 masuk SMP, SMA. SMA itu kebetulan waktu masih zaman-zaman remaja. Ya. Ya kan, masih ya cinta-cinta SMA lah. Ya, mantap. Di situ tuh namanya anak-anak SMA kan pasti ada yang namanya cinta-cinta monyet tuh. Ya. Pasti ada lah yang kita kenal sama cewek. Nah, itu dia. Ada yang kenal sama ini, tapi kebetulan waktu itu juga saya punya pengalaman SMA tuh, punya pengalaman mantan juga. Oh, punya mantan juga ya. Di SMA. Jadi berapa nih mantannya itu, banyak apa satu gitu? Kebetulan di SMA itu 97 sampai 2000 saya lulus hanya punya satu. Oh, cuma satu aja ya, bukan banyak ya? Betul. Oke, ya lanjut. Di SMA itu saya mempunyai suatu mantan, ya mungkin kalau dibilang cintanya cinta monyet kali ya. Masa SMA masih cinta monyet? Ya kan? Harusnya SED baru cinta monyet. Ya, cinta SMA cinta monyet. Monyet dewasa. Monyet dewasa. Maaf, monyet tua itu namanya. Betul. Ya nggak apa-apa. Tapi Pak Wisnu, karena silakan. memang mungkin belum berjodoh, Ya, di SMA istilahnya pacaran-pacaran biasa. ya. Lalu di tahun 2000 SMA saya lulus. Ya, oke, lulus terus. Lulus SMA di tahun 2000 saya langsung bekerja. Oh, langsung. Nggak meneruskan kuliah nggak? Sebenarnya pengen kuliah, tapi Oke. karena biaya dari orang tua, pengennya Iya. di UNJ karena memang saya waktu itu suka musik. Oke. Cuma di mentok kayak di Ya. apa namanya biaya, jadi saya langsung kerja. Oke. Kerja apa? Di pertama tahun kali? 2021 itu saya bekerja di bidang optik. Oh ya, tadi udah cerita ya, optik ya. Terus setelah itu Di bidang baru optik saya hampir 2 tahun. Lalu di tahun 2023-nya saya di restoran. Iya, Di bagian restoran, delivery. delivery. Kebetulan satu di lingkungan kerja itu saya satu ruko tuh. Oke. Satu jajaran ruko dengan Iya. mantan istri saya. Oh, jadi berjodohnya di situ ya. Betul, kebetulan mantan istri saya di Buana Bakery, sayanya di restoran. Oh. Sebagai delivery, mantan istri saya sebagai kasir waktu itu. Oke, jadi sering ketemu lama-lama. Jadi jatuh cinta. Oh, Iya. gitu. Jadi cinlok. Oke, lanjut. Ketika di tahun 2000 selesai sampai kerja di restoran, akhirnya saya memberanikan diri tuh. Iya. Beranikan diri untuk melanjutkan percintaan kita yang jauh lebih serius dengan mantan pacar. Iya. Di tahun 98 saya coba untuk memberanikan diri untuk menikahi atau menghalalkan Iya. istri saya, Oke. mantan pacar. Di situ barulah kita berumah tangga di tahun 98. Ya, oke, cukup dan oke, sekarang kita arah ke masalah anak ya. Jadi Pak Wisnu punya cita-cita kecil menjadi tentara. Betul, Ternyata tidak jadi, betul. artinya belum sukses. Belum sukses. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama adalah waktu Pak Wisnu mau
menjadi tentara, memang cetak birunya itu buram, nggak tercetak, makanya tidak terjadi. Tidak Ya, terjadi, nah, ini begitu rahasianya. Yang kedua, Pak Wisnu sudah cetak biru, lulus SD, lulus ya? Lulus, Nah, lulus SMP, lulus ya? lulus, Lulus SMA, lulus ya? lulus. Cetak biru punya istri nggak? Cetak biru punya istri. Udah lulus belum? Belum. Udah lulus punya istri belum? Belum. Hah? Jadi Setelah- Bapak belum punya istri sekarang? Sekarang sudah punya Iya istri. makanya. Jadi cetak birunya berhasil. Betul. Sukses. Oh, Nah, sukses. sekarang pertanyaannya, cetak birunya, punya cetak biru punya anak nggak? Belum. Enggak. Punya cetak biru, punya anak nggak? punya. Punya. Nah, harusnya Pak Wisnu udah punya anak. Betul. Nah, ini pertanyaannya, ternyata cetak biru Pak Wisnu itu masih buram. Betul, masih Gitu. buram. Oh ya, Cetak birunya, belum ya. buram. Nah, harus terang benderang dulu. Caranya bagaimana? Nah, saya kasih tahu contohnya ya, supaya Pak Wisnu praktekkan ilmu fotokopi dan cetak birunya adalah satu, sebelum tidur dan setelah bangun tidur melakukan afirmasi. Ya, afirmasinya bagaimana? Ya, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang absolut. Tuhan yang absolut boleh Pak Wisnu ganti. Mau ganti apa aja boleh, sesuai keyakinan masing-masing. Ya, saya bahagia, saya sehat, saya titik-titik. Nah, titik-titik ini artinya Bapak Wisnu mau ganti, saya kaya, saya cukup uang, saya berkelimpahan, boleh diganti yang sesuai yang Pak Wisnu mau. Lalu berikutnya, saya punya anak. Atau saya punya anak kembar, laki-laki dan perempuan. Atau saya punya anak laki-laki. Atau saya punya anak perempuan. Itu tinggal diganti. Dan diakhiri dengan kata amin. Amin. Itu cuma itu aja. Ada syaratnya, tercetak biru enggaknya adalah yakin dan percaya 100%. Betul. Apa iya istri saya bisa hamil? Nggak boleh ngomong begitu. Ya? Betul. Percaya udah. Dan jenis kelaminnya pasti akan terjadi sesuai yang dicetak. Biru. Nah, itu loh ya. Ini rahasianya. Dan Pak Wisnu praktekkan. Nanti setelah Pak Wisnu punya anak sesuai cetak birunya, Pak Wisnu boleh jadi narasumber lagi. Ya, Siap. di podcast ini Di podcast. saya berhasil menggunakan ilmu cetak biru. Wah, gitu setuju, loh Pak setuju, Wisnu. setuju. Ya. Nah, sebelum diakhiri coba mungkin Pak Wisnu mau menyampaikan pesan-pesan apa kepada murid-murid di sekolah, guru-guru di sekolah dasar negeri, ya, dan Oke. kepada istrinya, mantan pacarnya, ya sebentar lagi kita punya anak gitu loh, ya. Oke, amin, silakan Pak Wisnu. Halo semua, hai guys semua yang ada di SD Bali Master 06, terutama buat anak murid, semoga selalu diberikan sehat. Teman-teman yang ada di lingkungan SD Bali Master 06, guru-gurunya semua juga diberikan umur panjang, sehat, panjang rezeki. Cukup itu aja. Oke, terima kasih Pak Wisnu atas kedatangannya sebagai narasumber.